terkait dengan somasi kepada Pak Hamka, boleh dijelasin ke sini? Iya, baik teman-teman. Somasi kepada HK itu sebenarnya tindakan terakhir yang kami lakukan ya sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Jadi permasalahan dengan Pak HK itu sebenarnya berawal dari ketidakmauan Teteh untuk ajakan Pak HK bertemu di tanggal 30 November sebenarnya. Jadi bukan pula Teteh menolak secara langsung, tapi lebih kepada momennya yang tidak tepat. Karena di bulan November itu, di Desember awal Teteh kan harus ke Cina ya. Jadi kemudian menunda pertemuan itu untuk ada pekerjaan di Cina. Titik pangkalnya sebenarnya di situ. Kemudian berlanjut ketika ada statement Pak HK yang menyatakan bahwa Teteh suka mabok gitu ya. Teteh sepulangnya dari Cina kemudian kaget dengan statement itu, makanya kemudian Teteh membuat piti-piti itu disertai dengan hal yang lainnya, itu yang kemudian membuat Pak HK keberatan. Dan keberatan itu sebenarnya sudah kami jawab di tanggal 4 Desember. Saya secara pribadi sebenarnya sudah telepon Pak HK untuk menemukan titik temu antara Teteh dengan Pak HK. Sudah ada juga permintaan maaf Teteh ke Pak HK jika memang ada kata-kata Teteh yang menyinggung Pak HK. Tapi kemudian terus berlanjut sampai adanya komitmen antara Teteh dengan Pak HK untuk tidak muncul lagi di publik. Setelah komitmen itu dibuat, Pak HK setuju, kemudian Teteh juga setuju, tidak muncul di publik. Beberapa hari kemudian Pak HK kemudian kembali muncul di publik gitu. Nah itu kemudian konflik yang memanjang sampai hari ini. Tapi sampai akhirnya mensomasi itu dari perkapan? Somasi baru kami terbitkan di tanggal 24 Januari ya gitu. Karena memang tidak ada titik temu antara Pak HK dengan Teteh. Sebelumnya itu sebenarnya PH dari Pak HK sudah telepon saya menyatakan bahwa mari kemudian kita tabayun duduk bersama, dan kami pun menawarkan kalau kemudian kita bertabayun duduk bersama maka kita cari tempat yang memang sama-sama nyaman gitu, tidak kemudian di tempat hiburan Pak HK, tidak juga di tempat Teteh, tapi itu yang ditolak oleh Pak HK. Tapi kalau misalkan somasi sampai hari ini udah ada jawaban nggak sih dari Pak HK sendiri? Somasi belum ada jawaban sampai hari ini. Sampai tanggal berapa somasi itu? Somasi itu biasanya kan umumnya ada somasi 1, 2, dan 3. Somasi itu per tanggal 24, kemudian batasnya di tanggal 28 baru diambil tindakan lebih lanjut. Berarti ada, kalau misalkan nggak somasi jawab, ada tindakan ke jalur hukum berarti? Iya, kalau misalkan memang tidak ada itikat baik ya, tidak ada kemudian itikat untuk duduk bersama, maka semua pihak bisa mengambil tindakan hukum gitu, baik itu Pak HK maupun Teteh. Tapi terakhir ini memang benar-benar putus los komunikasi antara Pak HK dan Teteh, nggak ada pihak keluarga atau nggak ada komunikasi sama sekali? Terakhir komunikasi itu sebenarnya 3 hari atau 4 hari yang lalu ya dengan Pak HK ya, dari pihak kami ke Pak HK. Itu pun menyampaikan bahwa tabayun untuk duduk bersama terus kemudian mencari lokasi yang sama-sama nyaman begitu, tidak di tempat hiburan malamnya Pak HK, tidak juga di tempat Teteh begitu. Nah itu yang tidak ketemu sampai hari ini. Malah statement Pak HK yang terkesan ya sangat memojokkan Teteh begitu. Tapi ada kerugian nggak sih mungkin sempat dengan Teteh dengan kan kata itu tadi statementnya berbeda gitu sama yang dialami Teteh gitu? Ya tentu ya, kerugian yang paling nyata adalah Teteh ini kan public figure ya, yang kemudian harus apa yang disampaikan dengan faktanya memang harus sesuai gitu. Nah itu yang kemudian dijaga oleh Teteh dari awal sampai detik ini. Kami juga sebenarnya ya dari pihak Teteh tidak keberatan kalau misalkan dari chat-chat yang kami terima ya, ada beberapa anak buahnya Pak HK yang chat ke kami menyampaikan bahwa ini bagian dari promosinya. Silahkan kalau memang itu mau dilakukan, tapi tidak kemudian dengan memojokkan secara lebih jauh ya. Itu yang kemudian Tetehnya keberatan. Statement apa sih mungkin yang paling benar-benar keberatan banget nih sama Teteh sampai akhirnya lah gitu somasi? Yang paling keberatan adalah
ada 3 poin sebenarnya yang kami tuangkan di somasi ya. Yang pertama tentang bahwa Teteh itu mabuk ya, tidak sadarkan diri, terus didorong di kursi roda sampai ke kamar. Itu yang pertama. Terus ada video yang tidak senonoh antara Teteh dengan Pak Haka. Dan juga kemudian minuman yang disukai oleh Teteh gitu. Itu yang sebenarnya bagian dari promosi yang dilakukan oleh pihak Pak Haka, tapi tidak kemudian dalam kapasitas yang sesungguhnya gitu. Jadi lebih menjelekkan dengan tujuan promosi. Saat ini mungkin gimana sih melihatnya, ada apa ya, mungkin sampai gak mau ada damai gitu dari Teteh? Teteh dengan Pak Haka damai ya. Teteh dengan Pak Haka di tanggal 4 Desember melalui saya sebenarnya sudah meminta maaf ke Pak Haka jika ada tindakan-tindakan Teteh yang keliru gitu. Dan Pak Haka pun menerima itu dengan baik. Tapi sentralnya adalah ketika ajakan Pak Haka untuk Teteh datang ke sana yang kemudian Teteh tidak berkesempatan datang ke sana, itu yang kemudian berkonflik sampai hari ini. Berarti apa yang disampaikan Pak Haka itu tentang Teteh itu sebenarnya itu nggak benar ya? Berarti? Iya, karena memang kami juga sebenarnya ya melalui kuasa hukum dan juga melalui Pak Haka langsung meminta kemudian jika memang ada file-file itu ya, bukti-bukti itu kemudian disampaikan gitu secara japri ya ke kami gitu, tidak melalui media massa, dan itu sampai hari ini tidak dilakukan oleh Pak Haka. Ada pesan gak sih Bu untuk Pak Haka? Pesan saya buat Pak Haka, jika memang Pak Haka merasa ada yang terlukain dari diri Pak Haka, saya pribadi memohon maaf untuk itu. Tapi tolong kemudian kita lebih bijak dalam bermedia sosial ya, agar kemudian tidak menjadi konflik berkepanjangan di kemudian hari gitu.